Hello everyone, kembali lagi di video seri pembahasan manajemen strategis. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah jurnal dari Harvard Business Review yang sangat menarik dengan judul Lessons from Chinese Companies Response to COVID-19 yang ditulis oleh Das Narayandas, Vinay Hebar, dan Liang Li. Nah, pembahasan kali ini sangat cocok untuk kita ambil pelajaran terkait dengan penanganan atau bagaimana merespons pandemi khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. So, let's check this video out. Cina berminggu-minggu lebih cepat dari negara-negara lain di dunia dalam menangani pandemi COVID-19, sehingga pengalaman mereka menarik untuk kita simak. Penelitian ini disusun dengan melakukan serangkaian 20 wawancara mendalam dan secara langsung, serta survei berskala besar terhadap lebih dari 350 eksekutif senior untuk memastikan bagaimana dunia usaha Cina telah beradaptasi, berinovasi, bertahan, dan bahkan berkembang melalui waktu yang tidak pasti ini. Perusahaan-perusahaan yang diteliti berkisar pada perusahaan milik negara, perusahaan multinasional, hingga perusahaan swasta lokal. Seluruhnya terpaksa dengan cepat melakukan berbagai terobosan untuk bisa survive, yaitu dengan yang pertama, memanfaatkan teknologi digital sehingga mereka dapat beradaptasi dan berinovasi. Yang kedua, mencoba bisnis model baru. Yang ketiga, mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang muncul yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian, mengembangkan proses dan praktik bisnis baru. Dan terakhir, menetapkan ulang model baru dalam kolaborasi dan kerja dalam tim. Walaupun Cina bisa dikatakan sudah lepas dari kuncian COVID-19, tetapi menjadi jelas bahwa banyak tantangan yang mereka hadapi sekarang akan tetap ada di masa depan, dan bahwa beberapa perubahan yang mereka lakukan juga harus tetap dilakukan. Telah terjadi disrupsi dalam tatanan kehidupan berbisnis di Cina. Penelitian ini mengidentifikasi 11 lesson learned terpenting dari perusahaan Cina untuk membantu menginformasikan kepada para pemimpin perusahaan di seluruh dunia bagaimana secara tepat merespon tantangan pandemik ini. Lesson learned yang pertama adalah be transparent about your challenge. Para pemimpin dalam survei penelitian ini yang melaporkan perusahaan mereka telah berhasil mengelola krisis mengatakan bahwa mereka secara teratur memperbarui informasi tentang keadaan organisasi mereka serta prioritas dan prinsip mereka yang memandu pengambilan keputusan di semua tingkatan. Para pemimpin ini mengatakan mereka berencana untuk mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi ini ke depannya dengan komunikasi pribadi yang lebih sering, jujur, dan secara langsung. Nah, misalnya, ketika ditanya dalam rapat dengan karyawan mengapa perusahaannya memutuskan untuk menutup salah satu pusat research and development globalnya yang melambangkan masa depan bisnis tentunya, CEO dari salah satu perusahaan rekayasa dan teknologi menjawab, "Jika kita tidak dapat bertahan hidup 3 bulan mendatang, kita tidak akan memiliki masa depan sama sekali." Transparansi yang meningkat tidak selalu mudah memang. Banyak pemimpin mengatakan bahwa mereka merasa tindakan mereka seperti berada di bawah mikroskop, dengan karyawan terus mengawasi untuk melihat apakah perilaku mereka selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Mereka benar-benar harus walk the talk. Mereka juga harus menerima bahwa tidak semua karyawan akan senang dengan keputusan mereka. Tetapi pada akhirnya, para pemimpin ini menyatakan bahwa mayoritas karyawan dapat mengerti dan memiliki pemahaman terkait dengan "we are all in this battle together and fighting the same enemy", yang tampaknya melebihi ketidakpuasan karyawan pada umumnya. Lessons learned yang kedua adalah dengan mengadopsi cara baru dalam berkomunikasi. Para pimpinan perusahaan melaporkan bahwa komunikasi selama pandemi, meskipun kurang langsung atau direct, cenderung lebih bersifat pribadi ataupun personal. Banyak yang menghindari email dan menggunakan aplikasi audio seperti DingTalk ataupun WeChat sebagai gantinya, atau aplikasi internal yang dikembangkan untuk memfasilitasi berbagai informasi dan interaksi karyawan. Fakta yang cukup mengejutkan bahwa pertemuan video virtual terus menjadi kebiasaan bahkan sejak kembalinya karyawan ke tempat kerja. Kadang-kadang bahkan ketika semua peserta secara fisik hadir di kantor yang sama. Banyak pimpinan mengatakan bahwa mereka berharap untuk mengadakan lebih sedikit pertemuan besar dan pertemuan langsung
serta merencanakan lebih banyak acara virtual karena mereka percaya bahwa pertemuan virtual lebih efisien, lebih langsung, dan berorientasi pada tujuan serta lebih singkat daripada pertemuan secara fisik. Namun, sebagian besar mengakui bahwa pertemuan video lebih intens dan mengurangi peluang untuk percakapan pribadi dan obrolan ringan yang secara tradisional berfungsi untuk memperkuat ikatan hubungan di antara rekan kerja atau biasa disebut sebagai cohesiveness. Lessons learned yang ketiga adalah mempercepat transformasi digital. Lockdown ekonomi yang mendadak dan tidak terduga memaksa perusahaan untuk beralih literally benar-benar dalam semalam ke model bisnis yang sepenuhnya digital. Speed was the essence. Mereka perlu menemukan solusi kreatif untuk kebutuhan pelanggan yang baru muncul, mengatasi hambatan proses yang muncul tiba-tiba dengan adanya lockdown, dan menemukan solusi penghematan biaya. Industri yang seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mewujudkan agenda transformasi digital mereka, mempercepat upaya secara sangat drastis. Krisis ini memiliki manfaat tak terduga untuk mengubah pelanggan yang sebelumnya menolak inovasi yang bertujuan untuk memigrasi mereka ke platform digital. Misalnya, pada perusahaan New Oriental Group, sebuah perusahaan pendidikan terkemuka di China, telah berjuang selama 2 tahun sebelumnya untuk meyakinkan orang tua, siswa, dan pendidik untuk pindah platform ke live streaming yang mampu mendukung 1 juta siswa secara bersamaan. Pandemi menyebabkan adopsi platform digital menjadi cepat dan lebih luas, bahkan di kota-kota yang sebelumnya tidak dilayani oleh perusahaan ini. Lessons learned keempat yang dapat kita ambil adalah terkait dengan mereorganisasi perusahaan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Secara tradisional, pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan Cina cenderung top-down dengan banyak review dan kontrol di berbagai tingkatan. Selama krisis COVID-19 ini, banyak responden melaporkan berkurangnya peran manajer di tingkat menengah. Mempercepat transformasi digital mengarah pada otomatisasi beberapa kegiatan rutin di sekumpulan sektor bisnis yang luas. Contohnya pada Ping An Bank, misalnya, telah mengadopsi sistem data-oriented operation ke tingkat yang lebih tinggi, mengubah organisasinya dari piramida hierarkis tradisional menjadi organisasi berbentuk lebih seperti barbel dengan meningkatkan jumlah eksekutif senior yang berfokus pada transformasi digital dan teknologi informasi, menjaga agar jumlah manajer tingkat menengah tetap jumlahnya meskipun pertumbuhan bank ini sendiri cukup cepat, dan memperluas skala tim-tim yang menghadapi pasar di garis depan. Perusahaan telah mendorong para pemimpin senior untuk secara langsung mengelola tim garis depan yang lebih banyak menggunakan alat dan data digital, mengubah mode kerja utama mereka dari managing by experience menjadi managing by data. Kinerja bisnis perusahaan terbukti mencapai tingkat tertinggi pada April 2020 di tengah krisis pandemi ini. Dengan para pemimpin yang dapat secara langsung melibatkan seluruh organisasi melalui saluran digital, manajer sekarang untuk tingkat menengah tidak lagi menjadi saluran komunikasi penting antar kepemimpinan dan frontline. Manajer senior terpaksa terlibat lebih dalam terkait dengan keputusan strategi dan kebijakan untuk memastikan respons aktif terhadap kondisi bisnis yang berubah dengan sangat cepat. Variasi tingkat tinggi dalam kondisi lokal apalagi mendorong lebih banyak keputusan pelaksanaan secara real time dengan memberdayakan frontliner yang lebih dekat dengan pelanggan dan lebih mengenal hukum dan ketentuan setempat. Contohnya pada Yili Group, sebuah perusahaan susu terkemuka di Cina, menghadapi tantangan logistik dan transportasi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama lockdown. Perusahaan harus menjangkau petani, pabrik susu, perusahaan transportasi, dan pemerintah daerah serta mitra lain di lokasi seluruh negeri untuk menjaga rantai pasokan tetap bergerak. Karyawan frontline regional diberi wewenang untuk mengambil tindakan untuk langsung menyelesaikan masalah yang tidak terduga seperti pembatasan jalan, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk pengemudi, dan penutupan wilayah ataupun lain-lainnya. Hal tersebut guna memastikan bahwa mereka dapat terus mengirimkan ke lokasi yang paling terpencil di seluruh Cina. Para pemimpin yang kami wawancarai percaya bahwa
Pengurangan birokrasi organisasi ini akan memfasilitasi peningkatan kolaborasi dan eksekusi dari seluruh pengambilan keputusan di perusahaan. Menemukan cara baru untuk berkolaborasi merupakan pelajaran kelima yang dapat kita ambil dari perusahaan-perusahaan di Cina. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan secara tepat waktu, seringkali diperlukan kolaborasi dengan cara-cara baru dengan mitra eksternal, termasuk pelanggan, pemasok, regulator, bahkan pesaing. Studio film Huangxi Media Group kehilangan jutaan dolar pada filmnya yang berjudul Lost in Russia, sebuah film yang dijadwalkan rilis di bioskop selama puncak musim liburan Tahun Baru Imlek. Dengan bioskop ditutup, perusahaan mencapai kesepakatan dalam 24 jam dengan ByteDance, pemilik TikTok dan aplikasi streaming video lainnya di Cina, untuk memutar langsung film ini dan konten lainnya di seluruh platformnya, yang menghasilkan kepada Huangxi sebesar 91 juta dolar dan menjaring film lebih dari 600 juta tampilan dalam 2 hari. Responden penelitian ini juga mencatat perlunya reorganisasi internal yang cepat dengan para pemimpin dan karyawan menghilangkan silo tradisional untuk membentuk tim proyek responsif untuk memecahkan masalah ketika masalah tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya pada Trip.com Group, agen perjalanan terkemuka yang merasakan dampak COVID-19 ini lebih awal dibanding perusahaan lain, dengan jutaan pelancong membatalkan rencana perjalanan secara tiba-tiba selama puncak musim perjalanan. Melangkah ke tantangan, setiap departemen, IT, layanan pelanggan, komersial, urusan hukum, keuangan, dan komunikasi memainkan peran penting dalam merespons situasi yang berkembang. Departemen IT mempersingkat permintaan pembatalan dengan mengembangkan aplikasi One Click Away yang baru. Sementara tim komersial menjangkau mitra di seluruh dunia untuk memformalkan kebijakan pembatalan bagi pengguna. Departemen komunikasi bekerja sama dengan Departemen IT untuk memastikan informasi dan kebijakan terbaru tersedia bagi pengguna secara real-time. Sementara Departemen Keuangan bertugas terkait pengembalian dana terkoordinasi kepada pengguna. Sepanjang ini, tim bagian umum perusahaan bekerja untuk memastikan keselamatan karyawan yang harus datang ke kantor untuk mengakses sistem tertentu. Kolaborasi lintas departemen ini sangat penting dalam membantu perusahaan merespon dengan reputasinya yang tetap terjaga. Lessons learned ke-6 yang dapat kita ambil terkait dengan formalisasi dan memungkinkan pekerjaan secara jarak jauh. Kerja jarak jauh atau secara remote sebenarnya jarang dilakukan atau didukung di Cina sebelum adanya pandemi, mengingat bahwa hari kerja 9 to 5 tidak mungkin untuk dipindahkan dari kantor ke lingkungan rumah dengan alasan jadwal kerja yang bervariasi dan banyak kendala pribadi. Nah, lebih banyak individu yang memotivasi diri dan berfokus pada hasil dapat melakukan transisi ini dengan mulus. Tetapi, bagi orang-orang yang lebih nyaman beroperasi atau bekerja dalam mode komando dan kontrol tradisional membutuhkan banyak penyesuaian terkait dengan sistem kerja yang baru ini. Contohnya pada divisi Bosch di Cina, pemasok teknologi dan layanan global harus menanamkan pemahaman baru tentang kepercayaan, melatih para manajernya untuk bekerja dan managing dari jarak jauh, dan menekankan result-driven approach dibanding dengan presence-driven model yang sudah ketinggalan zaman. Jadi perusahaan saat ini menekankan pada hasil dibandingkan dengan menekankan pada keberadaan pegawai yang ada di kantor. Support lifelong learning at scale merupakan pembelajaran ketujuh yang dapat kita ambil dari perusahaan di Cina. Sebagian besar pimpinan perusahaan yang diwawancarai dalam penelitian ini percaya bahwa pemikiran untuk belajar sepanjang usia dan berkembang akan sangat penting bagi karyawan di masa mendatang, terutama karena pekerjaan terus bergerak dan berubah. Karena berkurangnya perjalanan dan pertemuan tatap muka, dan tentunya alat komunikasi yang lebih baik pada zaman ini, banyak pimpinan C-level dalam penelitian ini melaporkan keterlibatan mereka secara lebih besar sebagai guru dan manajer perubahan dalam organisasi mereka. Mereka melaporkan terlibat aktif dalam mengembangkan bakat dan memastikan keselarasan organisasi.
Contohnya pada New Oriental, penyedia pendidikan swasta, memindahkan semua pelatihannya secara online, sehingga memungkinkan CEO dan eksekutif lainnya untuk berbagi pengalaman mereka secara langsung dengan peserta pelatihan di seluruh negeri. Perubahan itu bekerja dengan sangat baik. Sebelumnya, program tersebut terasa sangat menantang untuk dilakukan apabila secara tatap muka, karena harus menjadwalkan kunjungan langsung ke kelompok pelatihan karyawan di cabang lokal di seluruh negeri. Melakukan pelatihan online dari rumah ataupun kantor mereka menghilangkan rintangan tersebut dan memungkinkan penskalaan yang cepat dan lebih luas dari upaya ini. Lessons learned ke-8 yang dapat kita ambil adalah terkait dengan memikirkan kembali bagaimana seorang pimpinan menilai kinerja pegawainya. Menurut sebagian besar pimpinan dalam penelitian ini, pandemi memberikan kesempatan unik untuk mengamati bagaimana manajer senior dan manajer menengah merespons tantangan baru dan memungkinkan mereka untuk membentuk penilaian awal tentang potensi kepemimpinan masa depan seorang manajer. Krisis memaksa para pimpinan untuk mendelegasikan pekerjaan rutin kepada tim untuk memfokuskan kembali upaya mereka sendiri pada pemikiran atas gambaran yang lebih besar dari masalah perusahaan selama pandemi ini. Manajemen puncak mampu melihat pimpinan mana yang menyibukkan diri mereka dengan pekerjaan rutin dan gagal mengembangkan kompetensi kepemimpinan mereka secara lebih luas. Bergerak ke hierarki organisasi yang lebih rendah, yaitu pada tingkat staf, manajer melaporkan pergeseran ke arah metrik objektif dalam bentuk result control seperti jumlah panggilan ke pelanggan, jumlah penjualan, closing, dan lain-lain. Mereka menggunakan dashboard online dan data digital untuk menilai beban kerja dan kinerja staf. Namun, pemenuhan tujuan objektif setiap hari berisiko terlalu menekankan hasil jangka pendek sehingga perusahaan menjadi miopi atau rabun jauh. Dashboard harian sebaiknya diimbangi dengan metrik jangka menengah hingga jangka panjang, meskipun mungkin kurang berorientasi pada tugas. Selain itu, tingkat ketidakpastian dan perubahan yang tinggi harus diimbangi dengan perubahan metrik objektif yang ditentukan sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja dari seorang pegawai. Pelajaran selanjutnya yang kita peroleh dari perusahaan-perusahaan di Cina dari pandemi ini adalah mereka berhasil mengidentifikasi peluang-peluang terkait dengan tindakan sukarela. Para pimpinan perusahaan banyak bercerita tentang kekuatan menggunakan pendekatan sukarela untuk mengidentifikasi, memotivasi, dan melibatkan karyawan di garis terdepan, terutama ketika menghadapi inisiatif bisnis baru dengan dampak sosial. Mereka menemukan fakta bahwa individu yang ditugaskan untuk suatu tugas tidak beroperasi, tidak bekerja, tidak memiliki motivasi yang sama dengan individu yang secara sukarela mengajukan diri. Contohnya pada perusahaan Yum China, perusahaan makanan cepat saji yang menutup sebagian besar gerainya di Wuhan, memutuskan untuk tetap membuka sedikit gerainya untuk melayani beberapa staf medis yang masih bekerja. Sadar bahwa beberapa karyawan dan keluarga mereka akan khawatir terkait dengan risiko tinggi bekerja di gerai-gerai ini, perusahaan memutuskan untuk meminta sukarelawan. Yang mengejutkan mereka, dalam waktu 2 jam setelah mengeluarkan berita tersebut, mereka memiliki lebih dari 900 sukarelawan, jauh melebihi persyaratan mereka. Beberapa perusahaan melaporkan bahwa karyawan mereka yang lebih muda dan cerdas secara digital kemudian membagi video yang menyentuh tentang upaya sukarela mereka dengan teman dan kolega di platform seperti TikTok dan YouTube, membantu meningkatkan moral tim dan menghilangkan suasana hati yang menekan selama masa-masa sulit ini. Beberapa pimpinan melaporkan rencana untuk mengerahkan inisiatif yang dipimpin secara sukarela ini di masa mendatang untuk mengidentifikasi dan melaksanakan perubahan model bisnis yang kompleks, meningkatkan keterlibatan staf, dan mendukung agenda dampak sosial yang lebih ambisius oleh perusahaan. Pelajaran ke-10 dari perusahaan-perusahaan di Cina menghadapi pandemi ini adalah terkait dengan mereka berusaha untuk membantu pegawai-pegawai mereka untuk membangun ketahanan diri. Banyak pimpinan yang disurvei dalam penelitian ini melaporkan bahwa karyawan mengalami tingkat kecemasan yang sangat tinggi dan kurang termotivasi. Hal ini terutama berlaku bagi kaum milenial
yang karirnya selama ini dipicu oleh pertumbuhan meteorik dan konsisten dari pertumbuhan ekonomi di Cina selama 3 dekade terakhir. Mereka takut bahwa masa depan akan kurang cerah bagi mereka dengan peluang pertumbuhan berkurang secara signifikan dibanding dengan generasi sebelumnya, khususnya generasi orang tua mereka. Disinilah peran perusahaan penting. Perusahaan harus mampu membantu pegawai-pegawainya dalam membangun ketahanan diri mereka dengan memberikan motivasi, pelatihan, pendidikan, dan pemahaman untuk menghadapi masa-masa sulit ini, khususnya selama pandemi. Pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari perusahaan di Cina selama pandemi ini adalah bahwa pandemi ini berhasil membuat organisasi mereka lebih erat hubungannya. Para pimpinan yang diteliti dalam penelitian ini sepakat mengatakan bahwa pengalaman berbagi dalam mengatasi pandemi ini telah menghasilkan tingkat toleransi, kesabaran, dan empati yang lebih tinggi di dalam organisasi mereka. Melihat rekan kerja melalui panggilan video di rumah mereka, berpakaian santai, dengan anggota keluarga dan hewan peliharaan misalnya, membuat interaksi menjadi lebih pribadi dan personal. Sebagian besar organisasi dalam penelitian ini sepakat kekompakan dan persahabatan meningkat secara lebih besar di dalam tim yang bekerja bersama menghadapi krisis. Terkait rencana perusahaan pasca COVID-19, ada 2 temuan tambahan yang menarik dari penelitian ini. Pertama, perusahaan-perusahaan yang memimpin pasar dalam penelitian ini yaitu yang memiliki cadangan sumber daya yang kuat untuk mengatasi badai, secara aktif berinvestasi dalam jangka pendek dengan fokus tunggal untuk memperluas keunggulan dalam jangka panjang mereka di atas para pesaing. Para pemimpin perusahaan ini merespons masa-masa sulit ini bukan dengan menyimpan ataupun menimbun sumber daya mereka, tetapi dengan menginvestasikan cadangan mereka dalam memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Temuan kedua penelitian ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini secara agresif mempercepat dan memperluas strategi digitalisasi mereka dan menerapkan sistem untuk memastikan bahwa keterampilan, praktik, dan perilaku baru diintegrasikan ke dalam database organisasi mereka. Mereka lebih lanjut mengakui bahwa diperlukan disiplin yang lebih kuat untuk memastikan bahwa karyawan tidak kembali ke kebiasaan sebelum adanya krisis. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.